Kiranya sepertinya kalian ini angkatan berapa? Angkatan 2020, angkatan 2019. Angkatan 2019. Ada yang angkatan 2020? Tidak ada ya. Semua semester 7. Ya. Nah, adik-adik ini karena kita semester 7 itu sebetulnya angkatan yang spesial ya, adik-adik ya. Spesial karena sebetulnya semester 7 itu kita proyeksikan untuk magang sebetulnya ya. Jadi desain kurikulum untuk semester 7 itu sebetulnya semester untuk magang MBKM terutama atau enrichment program ya. Nah, di antara kalian yang ambil TIT tapi sedang tidak magang siapa? Putri, berapa orang? Sebentar, Rodi. Azahro, ya sebentar. Putri, Azahro, Hesti, Afif, Danila, terus banyak ya, Tarisa, Nafika, Rahma, Trifasta. Trifasta tidak magang ya? Seperti pernah baca namanya. Iya, Ibu. Tidak, Ibu. Benedikta. Ini yang tidak magang ya. Dewi, terus Raihan, Ulisa. Jadi 13. Jadi banyak yang tidak magang ini daripada yang magang. Iya. Ya, jadi begini adik-adik ya, saya mendesain ya, karena untuk apa? Sebetulnya sekarang kita sudah harus dinamis adik-adik ya. Jadi kita harus membawa kelas ya. Kita harus membawa kelas itu menuju ke studi kasus ya. Jadi namanya kita harus menuju pembelajaran kolaboratif partisipatif ya. Jadi untuk TIT ini desainnya tidak lagi klasikal, tidak lagi klasik seperti dulu, tidak lagi seperti berbasis pada kelas ya. Kita berbasis pada project ya, pada case study dan project ya. Nah, nanti ini pendahuluan ya, sebagai pendahuluan maka Bu Rodi ingin yang pertama karena berbasis pada case ya, pada case method, maka Bu Rodi ingin tahu topik dari skripsi kalian ya. Skripsi kalian terus di mana dilakukan. Jadi yang pertama adalah spesies ya. Yang pertama adalah takson. Takson itu bisa spesies, bisa genus, bisa famili, ya adik-adik ya. Jadi yang paling besar famili ya, tidak di atas itu ya. Kalau bisa kalian topik untuk karena sudah semester 7, maka semuanya berorientasi pada skripsi ya. Maka kalian yang pertama adalah tentang takson ya, takson tumbuhan apa ya. Jadi ini
nanti koordinatornya Afif ini ya untuk kelas ini. Ya, nanti membuat grup ya. Yang pertama kalian harus membuat grup WA atau nanti Bu Rodi buatkan VLM saja ya. Oh iya, VLM ya. Nanti berbasis pada VLM. Nah, pada VLM kalian nanti membuat ya. Yang pertama ya, kalian harus membuat sinopsis. Ya, sinopsis itu seperti abstrak, tapi kira-kira 500 kata. Ya. Jadi kira-kira 1 halaman 500 kata ya. Membuat sinopsis ya tentang skripsi kalian. Jadi yang pertama kalian harus menyebutkan takson tumbuhan. Takson tumbuhan itu bisa spesies, bisa genus, bisa famili. Nah, adik-adik, saya sangat menghargai kalau kalian sudah magang, ya. Karena kalau magang, kalian pasti sudah punya topiknya, ya. Kalian sudah punya topik sudah jelas, ya. Terus kemudian daerah, ya, atau wilayah atau cakupan dari wilayah, jadi batasan dari area, ya. Batasan dari area, ya. Itu jadi nanti studi tentang, misalkan ya, studi tentang arase di Kabupaten Madiun, misalkan begitu ya. Atau tentang kalau misalnya lebih spesifik lebih baik. Jadi kalau ada suatu spesies yang sudah misalnya terus kemudian kalian misalkan ada yang penelitian tanaman obat gitu misalkan ya. Jadi misalkan studi tentang famili Musaceae atau tentang Musa SPP atau Musa paradisiaca ya di daerah ini ya untuk apa ya. Jadi kira-kira ada 3 hal itu ya adik-adik, ada tiga cakupan. Yang pertama taksonnya, yang kedua ada areanya, yang ketiga dia sebagai apa. Ya, begitu ya adik-adik ya. Ya. Nah, dari situ nanti Bu Rodi, yang pertama ini pemetaan dulu ya kalian. Dari situ nanti Bu Rodi akan membuat kira-kira proyek dari masing-masing kalian apa ya. Karena jumlahnya kurang dari 40, maka ini Bu Rodi putuskan saja sifatnya adalah case method ya. Case method itu artinya masing-masing dari mahasiswa itu memiliki proyeknya sendiri-sendiri ya. Studi kasus dari proyeknya sendiri-sendiri berbasis pada tumbuhan yang menjadi kajiannya. Ya. Ya, nanti nanti topik disampaikan ya kepada Bu Rodi. Ada 3 aspek tadi ya adik-adik ya. Jadi takson, cakupan wilayah ya, terus kemudian sebagai apa. Jadi peran ya yang kalian kaji sebagai apa. Ya, gitu ya. Ya, nanti dimatangkan itu, terus nanti kira-kira sekarang hari Selasa, maka mungkin hari Sabtu ya Dik ya, hari Sabtu pagi. Hari Sabtu pagi itu nanti dikumpulkan, atau nanti Bu Rodi akan buatkan VLM ya, nanti Bu Rodi akan buatkan limit ya, limit di situ ya. Dikumpulkan sinopsisnya ya. Jadi untuk pembelajaran TIT untuk mulai semester ini, karena kita harus sudah mulai pembelajaran kolaboratif partisipatif, maka tidak lagi sama dengan tahun-tahun sebelumnya adik-adik ya.
Kalau tahun-tahun sebelumnya itu masih pembelajaran klasikal. Jadi minggu ini tentang family apa, minggu besok tentang family apa, begitu ya. Tapi kalau sekarang kalian sudah mulai menuju ke case method ya. Jadi kalian mulai sangat masteri ya, sangat masteri di bidang tumbuhan yang kalian pelajari, khususnya terkait dengan tugas akhir ya, tugas akhir. Nah, mereka-mereka yang nanti mungkin akan magang ya, akan lebih tertempa ya, akan lebih tertempa terkait dengan kasus-kasus yang di tempat kalian magang. Begitu adik-adik ya. Jadi nanti kalian ke lapang ya. Nanti untuk TIT, jadi mereka-mereka yang mengambil TIT itu adalah mereka-mereka yang menyukai pekerjaan lapang juga, ya. Mereka yang tidak benci dengan pekerjaan lapang. Nah, kalau kalian-kalian yang saya tidak begitu menyukai pekerjaan lapang, ya mungkin bisa berpikir ulang, ya. Karena nanti proyeknya itu berbasis pada determinasi kajian-kajian di lapangan. Jadi harus foto, ya, harus mencari tumbuhan-tumbuhan kerabatnya, ya, di daerah cakupan kalian di situ, ya, adik-adik ya. Siap? Ya, jadi teknik identifikasi tumbuhan itu adalah pekerjaan determinasi, pekerjaan taksonomi, adik-adik ya. Nah, taksonomi ini adalah pekerjaan lapangan ya. Kalian harus mengerti tumbuhan aslinya yang tumbuh di lapang, terus melihat kerabatnya siapa saja ya. Kemudian melihat karakter-karakter yang ada di lapang itu ya. Kemudian menggambar ya. Menggambarkannya ya begitu. Terus kemudian kalian juga harus berhubungan dengan masyarakat di sekitarnya ya, karena kalian harus tahu nama lokal ya, nama lokal dan peran dari tumbuhan-tumbuhan yang kalian pelajari ya. Itu adalah salah satu dari pekerjaan taksonomi ya. Jadi determinasi itu tidak sekedar melihat mempelajari nama latinnya ya, tetapi juga mempelajari nama lokal dan bagaimana tanaman itu dikenal oleh masyarakat sekitarnya. Itu adik-adik ya. Nah, ini pemetaan yang pertama, nanti Bu Rodi akan buatkan modul ya untuk masing-masing dari kalian ya. Jadi nanti ada pekerjaan lapang yang kita tidak semata-mata di kelas adik-adik ya. Terus nanti ada FGD ya adik-adik. Jadi nanti ada pertemuan hibrid ya adik-adik ya. Ada pertemuan di Zoom ya. Ada juga nanti kegiatan presentasi di kelas ya. Jadi kita nanti mungkin akan membuat gitu ya. Membuat jadi sistem FGD. Kita akan kita bisa di kelas, kita juga bisa mungkin karena musim kemarau kita bisa menggunakan lapangan ya, kita bisa duduk lesehan mungkin di depan rektorat gitu, terus kita saling menceritakan proyek kita masing-masing ya, itu adik-adik. Sehat semua yo, kalian semua ya itu. Terus tidak boleh takut matahari yo. Jadi anak biologi gak entuk wedi ireng ya. Justru ireng itu bagus ya. Kalau perlu ya pakai sunscreen ya, tapi harus senang dengan paparan dari matahari. Ya, terus begitu juga ya, tidak boleh
krik-kriken ya. Jadi kalau gerimis ya gak popo, sedikit-sedikit gerimis ya, kegerimisan gitu ya. Ya, Bu Rodi juga mengharapkan nanti sering kita ketemu. Kalian semua ini masih di Malang, sudah di Malang kah? Apakah ada yang masih di luar kota? Ya, oke. Nanti mungkin oh ya, minggu depan ya. Nanti mungkin Bu Rodi arranging karena sebagian dari ini kan sudah MBKM ya. Nanti mungkin kita buat hibrid gitu ya. Yang nanti bentuk apa? Konsultasi bisa lewat Zoom ya. Oke, ya. Tapi pada intinya kita sangat mendukung adik-adik yang berani ke lapang untuk magang ya, untuk magang ya. Nanti mungkin akan sangat menarik ya di sana. Terus ya, Fitri sebentar, Bu Rodi mau tanya yang magang. Fitri magang di mana? Magang di Trenggalek, Ibu. Di Trenggalek, oke. Terus kemudian Miftah magang ya, Miftah Farid. Nggih, magang, Bu. Di Miftah di mana? Saya di Ranu Darungan, daerah Semeru. Oh, sip ini. Ranu Darungan. Oke. Terus kemudian Poni. Iya, Ibu. Poni magang di mana? Di Trenggalek, Bu. Dongko. Trenggalek, oke. Terus kemudian Trivasta tadi Benedita, Dewi Krisnawati, Dewi Sulastri di mana Dewi? Dewi Sulastri magang di mana? Di Madiun, Bu. Madiun, oke. Terus kemudian Rahma tidak magang. Stefani magang di mana? Di Trenggalek, Ibu. Trenggalek, oke. Terus Nabila magang di mana? Masih berencana ikut yang kewirausahaan AWMM, Bu, tapi masih belum fix diterima atau enggak. Oh gitu. Alternatifnya apa, Nabila? Punya opsi apa lainnya? Apabila tidak diterima, kuliah seperti biasa, Bu. Oh, tidak magang. Iya. Terus Raihan tidak. Miratun Nisa. Di mana Miratun? Saya di Madiun, Bu. Madiun. Ya. Terus Hesti tidak. Kasturi ya. Kasturi di mana Kasturi? Saya di Trenggalek, Bu, di Desa Dongko. Iya, oke. Kasturi di Trenggalek. Terus Afif tidak, Azhroh tidak, Putri tidak, Nafisa tidak, Nafika juga tidak. Danila. Tidak, Ibu. Danila magang. Tidak, Ibu. Tidak. Oh, Danila tidak magang. Oh iya, Danila tidak magang ya. Oke. Yang magang 8 orang. Oke, ya. Ya, adik-adik, ya untuk ini mungkin kalian untuk tugas yang sekarang itu membuat sinopsis tadi ya. Tadi membuat sinopsis, Bu Rodi akan membuatkan VLM nanti di apa?
Oh iya, VLM, Brodi mungkin perlu nanti Brodi komunikasi dengan Afif, apakah perlu memberikan alamat email ya? Alamat email dikirimkan ke Afif, nanti kami masukkan ya ke VLM. Ya, kita adik-adik ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Iya, ini kan untuk studi di lapangnya kan juga merujuk pada topik skripsi ya, Bu. Misalnya tanaman yang kami gunakan itu, yang saya gunakan misalnya berada di Nganjuk seperti itu. Sedangkan saya sekarang berada di Malang. Nah, itu apakah untuk terjun ke lapang saya juga perlu pengamatan secara langsung ke Nganjuk seperti itu ya, Bu? Iya, iya, Bu Rodi mengharapkan seperti itu. Karena kan nanti skup skup dari tanamannya kan ada di situ ya, skup areanya. Terus kemudian pemanfaatannya juga di situ. Ada penduduk-penduduk di daerah situ yang sangat erat hubungannya dengan tanaman tersebut. Begitu, Mas Wilisa. Kalau saya sendiri tidak Bu, tidak merujuk pada pemanfaatannya, tapi membandingkan beberapa varietas di daerah tersebut, kandungannya seperti apa, seperti itu, Bu. Iya, tapi kan berarti harus maksudnya tahu kan ya. Jadi nama lokalnya apa? Terus kalau untuk penduduk dipakai apa? Apakah risetnya Mas Wilisa itu berbasis pada pengetahuan lokal apa tidak? Yang paling bagus kan harus berbasis pada pengetahuan lokal ya, di mana tanaman itu berada. Ya, jadi misalkan tahu varietas-varietasnya. Nah, apakah penduduk paham tentang variasi dari tanaman tersebut? Biasanya, nah itu namanya taksonomi, etnotaksonomi. Etnotaksonomi itu sangat penting adik-adik, karena masyarakat itu yang lebih tahu tentang variasi suatu tanaman ya dibanding dengan yang bukan masyarakat. Masyarakat biasanya tahu, oh ini yang, nah dari variasi tanaman itu biasanya masyarakat paham mana yang paling bermanfaat sebagai obat. Kadang-kadang seperti itu ya. Karena itu pengetahuan masyarakat bagi tanaman lokal itu sangat penting. Baik, Bu, saya izin bertanya lagi, Bu. Iya. Misalkan dalam kelas ini ada yang namanya sama, itu bagaimana ya, Bu? Spesies yang diteliti sama dan juga daerahnya sama seperti itu. Apakah sama persis ya? Yang berbeda apa dari keduanya? Itu topik risetnya. Ya, mungkin pertanyaan Noflisa terkait dengan saya karena memang spesies yang kami gunakan sama persis termasuk varietasnya. Jadi untuk penelitian kami yang berbeda itu tentang pengujiannya seperti itu. Pengujian? Iya. Apa pengujiannya bagaimana? Ya, izin menjawab, untuk Mafulisa itu lebih ke fitokimianya, sedangkan saya nanti berbasis ke antioksidannya seperti itu, Bu. Sementara spesiesnya sama persis, Bu. Oh, pengujian apa, Dik? Bawang merah, Bu. Bawang merah, ya pengujian apa yang berbeda? Oh iya, untuk Mafulisa nanti berbasis fitokimia seperti ya flavonoid dan teman-temannya. Untuk saya nanti pengujian antioksidannya seperti itu. Nah, sekarang ada hubungannya enggak dengan manfaat? Dengan manfaatnya. Terus basis dari masalahnya dari apa? Mengapa teknik pengujian menjadi perbedaan teknik pengujian menjadi masalah?
Mengapa bawang merah itu diuji hal yang berbeda, misalnya antioksidan dan tadi fitokimianya apa? Untuk fitokimianya saya menguji 6 senyawa seperti flavonoid, tanin, saponin seperti itu, Bu. Ya, Untuk itu azara, dari apa? Untuk apa? Diuji apanya? yang diuji itu nanti kandungan pada umbinya, Bu. Nanti ditentukan yang tertinggi, yang terbaik seperti apa. Oh, itu berarti bukan uji, tapi pemeriksaan. Oh iya, Bu. Analisis, karena tidak mengujikan kan, ya. Jadi itu analisis fitokimia ya. Kandungan dan ini. Itu apa? Maksudnya berbasis pada masalah di masyarakat apa? Kalau saya sendiri itu nanti dari 6 varietas itu ditentukan yang mana yang memiliki kandungan fitokimia itu tertinggi, Bu, sehingga nanti varietas yang memiliki kandungan fitokimia tertinggi dapat dijadikan sebagai obat herbal seperti itu, Bu. Ya. Nah, masalah dari obat herbal itu diangkat dari mana? Jadi bawang merah itu nanti diambil fitokimia tertinggi itu adalah sebagai sumber obat herbal. Isu itu diangkat dari mana? Kalau saya sendiri untuk isu itu masih untuk apa ya, Bu, pemanfaatan umum di masyarakat seperti itu loh, Bu. Nanti pemanfaatan di masyarakat kan? Nah, iya. ambil di daerahmu itu, misalkan di mana? Di Nganjuk, misalkan gitu, tak? Iya, Bu, untuk ya, bawang. Misalkan di Nganjuk. Nah, kalian harus pandai untuk mengurai, untuk mencari root analisisnya itu yang penting. Jadi root analysis, root cause analysis. Jadi sumber masalahnya itu dari mana? Misalnya ya, mana yang terbaik? Oh, sumber obat. Ini sebagai sumber obat apa? Gitu. Sumber obat apa? Misalkan dia sumber obat dari influenza. Influenza di daerah mana? Begitu. Nah, Brambang ini ya, bawang merah ini itu adalah lokal di Nganjuk, misalkan gitu. Nah, lokal di Nganjuk digali di masyarakatnya. Bagaimana itu bisa muncul? Ya, jadi zat obat itu zat obat apa? Terkait dengan masyarakat seperti apa? Penyakit apa? Begitu, Mbak Winisa. Nah, itu digali terus kan, itu apa pertanyaan-pertanyaan seperti itu harus terus, jadi nanti akan menjadi masalah ya yang harus disampaikan oleh masing-masing dari mahasiswa dan harus dijawab oleh yang memiliki masalah tersebut ya, yang memiliki topik tersebut ya. Begitu adik-adik. Jadi keterampilan untuk menggali ya, keterampilan untuk menggali dan mencari isu ya, itu di mana. Nah, akan berbeda dengan Az-Zahro ya. Az-Zahro akan mencari fitokimia yang berfungsi sebagai antioksidan. Begitu Az-Zahro? Ya. Az-Zahro ya, begitukah? Nah, cari itu ya. Jadi mungkin di tempat yang sama ya, tetapi isunya bisa berbeda. Ya. Nanti respondennya mungkin akan berbeda. Karena ada masyarakat yang menderita penyakit itu ya, Az-Zahro juga pada responden yang menderita penyakit terkait dengan antioksidan. Maaf Winisa, mungkin terkait dengan flavonoid dan teman-temannya. Nah, seperti itu adik-adik ya.
ya, tidak kekurangan, tidak ada hal, ya, tidak ada hal yang sama, ya, ya. Jadi kritis. Jadi semua mahasiswa, semua sarjana itu memiliki kompetensi kritis, ya. Semua mahasiswa itu memiliki kompetensi kritis. Mereka-mereka yang kurang kritis bisa jadi kurang, ya, nilainya menjadi kurang. Jadi kalian harus kritis semua. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Harus begitu, ya, kritis, ya. Nah, bagus. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya, adik-adik? Ya, jangan mati gaya, ya. Jangan mati gaya. Harus semua jangan mati ide, ya. Semuanya memiliki topik yang menarik, ya. Memiliki topik yang bagus, ya. Yang bagus, menarik dan bermanfaat. Ya. Gitu adik-adik, ya. Ya, oke. Nanti bikin sinopsis ya adik-adik. Oke, tidak ada pertanyaan, semangat semua ya. Oke, ya, semangat karena pelajaran ini berbasis pada masalah kalian sendiri, ya, berbasis pada masalah kalian sendiri, minat kalian sendiri, dan mimpi kalian memecahkan, ya, masalah masyarakat, ya, berbasis pada biologi dan kompetensi dari kalian, ya. Kalian adalah biolog, ya. Kalian adalah biolog, kalian siap untuk mengatasi masalah di masyarakat, ya. Oke, saya mengharapkan menyenangkan dan sukses, ya adik-adik, ya. Oke, ya. Sekali lagi boleh ditanyakan, apakah masih ada pertanyaan sebelum menuju ke sinopsis? Ya, kalau tidak ada, selamat bertugas ya adik-adik, ya. Ya, tetap sehat, ya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.